Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua perlimpahan nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di channel ini. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya mendoakan buat para sahabat semua agar Allah sehatkan badannya, agar Allah tambahkan rezekinya, semoga Allah berikan keberkahan dan keselamatan, perlindungan lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti biasa saya memohon dengan kerendahan hati saya untuk senantiasa mendukung channel saya ini dengan cara subscribe, like, komen, membagikan video ini. Mudah-mudahan ada manfaat mobil khusus buat diri saya pribadi, umumnya buat para sahabat semua, dan jangan lupa juga untuk mencantumkan keinginan, cita-cita dan hajat-hajatnya di kolom komentar agar kita semua bisa mengaminkan. Mudah-mudahan Allah mempercepat, mengijabah doa, keinginan, cita-cita dan hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup adalah perjuangan. Perjuangan tentunya butuh keberanian dan sabar. Sementara banyak orang yang tidak tahu tentang rangkaian hidup itu sebagai perjuangan, dan setiap perjuangan itu mengandung resiko ujian dan cobaan. Terlepas dari itu semua, bahwa kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi ini dengan menjalani takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat skenario hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang membuat rencana itu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ubahnya, hanya aktor-aktor yang menjalani skenario skrip yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis dan dijalani oleh kita semua. Kalau berbicara masalah ini berarti berbicara masalah takdir, dan kalau berbicara masalah takdir banyak persoalan dan pertentangan dari berbagai kalangan tentang takdir itu sendiri, sehingga para ulama menetapkan takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram ialah takdir di mana ketetapan-ketetapan yang tidak bisa diubah. Takdir mu'alaq ialah takdir yang bisa diubah. Contoh takdir mubram ialah ketetapan seseorang terlahir menjadi laki-laki atau perempuan, yang tentunya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak harus diubah, walaupun zaman sekarang banyak orang-orang yang mengubahnya, yang disebut transgender. Namun di Lauh Mahfuz, catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap sebagai laki-laki. Perempuan sesuai saat ia dilahirkan, laki-laki atau perempuan sesuai ia dilahirkan. Berbeda dengan takdir mu'alaq seperti orang yang lahir ke dunia yang tentunya tidak membawa ilmu yang lengkap, maka ia belajar sedikit demi sedikit hingga menjadi pintar dan sukses, atau orang bodoh yang belajar dengan giat sehingga menjadi orang yang sukses dan pintar. Itulah pendapat dan ijtima' dari para ulama. Namun hakikat takdir itu secara keseluruhan memang takdir Allah Subhanahu wa taala,
tidak bisa diubah. Seolah-olah bisa diubah padahal tidak. Di kalangan kaum tasawuf, tauhid dan hakikat membagi takdir dengan beberapa tahapan seperti takdir ula, yaitu takdir zaman azali, yaitu zaman terdahulu. Maka di zaman terdahulu itu sudah dicatat semuanya mulai dari awal hingga akhir, sementara termasuk isinya. Kita adalah salah satu isi kehidupan alam semesta, maka kita masuk di dalam lingkaran takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta itu. Kenyataannya kita menjadi manusia, kemudian kita hidup, berjuang dan seterusnya. Percayalah bahwa perjuangan kita itu pun ada di dalam takdir kehidupan kita. Percayalah bahwa dalam kehidupan kita, perjalanan kita dari kecil sampai dewasa hingga akhir hayatnya ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinyatakan pula tidak ada satupun yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala walau hanya sekedar teriakan nafas sekalipun. Tidak ada sesuatu yang bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, semua hakikatnya terkendali dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang ada di luar kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, tentu saja itu tidak mungkin dan tidak bisa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, takdir dan mempelajari takdir memang rumit, terlebih mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas dan populer. Sesungguhnya Allah mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, yang artinya katakanlah semuanya akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 78. Artinya apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran surat An-Nisa ayat 79. Di sini harus dipisahkan tata letak ayat, jangan mencampur adukan. Semuanya benar, hanya meletakkannya saja. Jika diletakkan pada posisi yang tepat, niscaya kita akan aman dan nyaman. Coba renungkan baik-baik, berbicara tentang takdir tidak kenankan, ada habis-habisnya. Yang jelas tidak ada sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian tadi telah sama-sama kita simak video singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus buat diri saya pribadi, umumnya buat para sahabat semua, semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan keyakinan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik atau yang buruk menimpa kepada kita, itu semua hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada para sahabat yang sudah nonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe, sudah mengisi doa-doanya di kolom komentar. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan yang telah para sahabat berikan kepada saya. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.